Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Kori Nurdiansah, calon guru penggerak angkatan 9 SMA Negeri 1 Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.2, yaitu pembelajaran sosial dan emosional. Sebelum kita memasuki pembelajaran sosial dan emosional, dalam koneksi antar materi ini, saya akan membacakan pertanyaan pemantik dalam sesi pembelajaran ini. Yang pertama, apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Sebelum menjawab pertanyaan pemantik, kita akan membahas terlebih dahulu pembelajaran sosial dan emosional. Pembelajaran sosial dan emosional (PSE) adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional agar dapat 1. Memahami, menghayati, dan mengelola emosi atau disebut dengan kesadaran diri, menetapkan dan mencapai tujuan positif, pengelolaan diri, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain atau disebut kesadaran sosial, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif atau disebut keterampilan berelasi. Yang kelima, membuat keputusan yang bertanggung jawab atau di sini pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Dari penerapan PSE ini bertujuan untuk menciptakan kenyamanan belajar bagi peserta didik sehingga setiap individu dapat mengembangkan atau meningkatkan kompetensi akademik dan kesejahteraan psikologis atau disebut well-being secara optimal. Baik, kita akan menjawab pertanyaan pemantik yang pertama. Apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Kesimpulan saya pada pembelajaran sosial dan emosional ini adalah untuk menciptakan pembelajaran yang aman dan nyaman bagi peserta didik serta pembelajaran yang berpihak pada murid, sehingga peserta didik bebas mengembangkan kemampuannya dan dapat menuangkan ide-ide secara leluasa tanpa ada tekanan dalam pembelajaran sehingga meningkatkan perkembangan akademik ataupun meningkatkan kesejahteraan psikologis atau well-being secara optimal. Selain itu, melalui PSE ini, siswa diajak untuk melihat, mendengarkan, merasakan kejadian secara langsung. Berbagai pengalaman belajar yang dapat mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai sosial emosional. Hal ini dapat menambah pengetahuan siswa dalam menyelesaikan permasalahannya. Setelah saya mempelajari modul 2.2,
Pembelajaran sosial dan emosional adalah perubahan paradigma di diri saya. Modul ini menyampaikan langkah-langkah penerapan pembelajaran sosial dan emosional, sehingga saya bisa menerapkan dengan benar pembelajaran yang berpihak pada murid. Tujuan dari pembelajaran ini adalah untuk membuat nyaman. Selain itu, materi ini juga diperkuat dengan analisis kasus. Sebagai pemimpin pembelajaran, materi ini sungguh luar biasa. Begitu bermanfaat bagi saya untuk mengembangkan diri saya. Dalam hal ini saya berusaha mempraktikkan sehingga pembelajaran PSE ini tidak hanya sebatas pengetahuan saja, tetapi pembelajaran PSE ini harus diterapkan agar tercapainya tujuan yang diharapkan. Yang kedua, pertanyaan pemantiknya adalah apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Baiklah, di sini pembelajaran sosial dan emosional yang harus dikaitkan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, visi guru penggerak, nilai dan peran guru penggerak, kemudian budaya positif, dan pembelajaran berdiferensiasi. Melalui pembelajaran sosial dan emosional ini, guru dapat menciptakan well-being dalam ekosistem pendidikan di sekolah, sehingga terciptanya kondisi nyaman, sehat, dan bahagia bagi peserta didik. Tentu ini sejalan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun kodrat anak agar mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya, dan anak bisa menemukan kemerdekaan yang seutuhnya dalam konteks pembelajaran. Melalui PSE ini dapat menimbulkan nilai-nilai dan peran guru serta murid dalam mengelola emosi, sehingga pembelajaran yang berpusat pada murid tercapai dan berjalan seimbang. Hal ini dapat memudahkan dalam mewujudkan visi guru penggerak yang diharapkan dengan mewujudkan murid yang memiliki profil pelajar Pancasila. Guru serta murid diharapkan menemukan dan memahami, menghargai perasaan satu dengan yang lainnya, sehingga dapat mengontrol diri dan dapat menerapkan disiplin positif secara maksimal sesuai kesadaran diri, self-awareness. Dengan kesadaran diri, mampu menghargai dan saling toleransi dalam segala hal, terutama dalam pembelajaran, sehingga guru dengan mudah menerapkan skenario pembelajaran yang adil bagi murid dalam pembelajaran di kelas. Dalam pembelajaran sosial dan emosional ini bisa kita simpulkan bahwasanya bisa memahami kondisi psikologis murid sehingga murid hadir seutuhnya untuk belajar di kelas dan merasa nyaman dan aman. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa RPP yang dibuat oleh guru hanya membuat tentang pencapaian pembelajaran sesuai target kurikulum, tanpa memperhatikan penerapan pembelajaran PSE atau aspek KSE. Kompetensi sosial dan emosional murid akan terbentuk dengan sendirinya dalam proses pembelajaran, sehingga
Pada saat pembelajaran di kelas, saya lebih fokus pada penyampaian materi dan bagaimana menyajikan materi yang diminati siswa untuk meningkatkan kompetensi kognitif murid. Setelah mempelajari modul ini, ternyata kompetensi sosial dan emosional dalam RPP perlu kita tingkatkan dan perlu juga terintegrasi dan harus dengan sengaja ditimbulkan dengan teknik-teknik yang dapat dan menjadi bagian terpenting dalam pembelajaran, sehingga meningkatkan fokus murid dalam menghadapi pembelajaran serta diharapkan mampu meningkatkan kompetensi akademik dan memberikan kesejahteraan psikologis bagi murid. Berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis, 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah: 1. Merancang dan menciptakan lingkungan belajar yang tepat untuk meningkatkan pembelajaran sosial, emosional, sehingga jelas dan bermakna, dengan memperhatikan kebutuhan belajar bagi setiap individu. Yang kedua, melatih diri untuk memiliki kesadaran penuh dalam memahami apa itu kesejahteraan psikologis. Ketiga, 5 kompetensi sosial dan emosional, kesadaran diri, kesadaran sosial, kemampuan berelasi, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, dan manajemen diri. Perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah diantaranya: 1. Merencanakan dan memberikan kesempatan kepada setiap murid untuk menumbuhkan, melatih, dan merefleksikan KSE dengan secara yang sesuai dengan perkembangan budaya, serta mengintegrasikan KSE ke dalam konten pembelajaran dan strategi pembelajaran. Yang kedua, saya akan berusaha menjadi contoh dan teladan yang baik. Penerapan KSE melakukan pengimbasan pemahaman serta penerapan tentang KSE yang saya terapkan di kelas pada rekan-rekan sejawat. Berkolaborasi dengan rekan sejawat dalam penerapan dan pembudayaan KSE, seperti membuat komunitas belajar, membuat sistem monitoring rekan sejawat, serta mengintegrasikan kompetensi sosial dan emosional lingkungan kelas dan sekolah. Demikian penjelasan saya mengenai pembelajaran sosial dan emosional ini. Terima kasih. Salam sehat, salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.